Dzulhijjah. Yang mau menyaksikan pengajian kita ini bisa buka di YouTube. Ya, kalau lagi istirahat di rumah. Di YouTube ya, Laskar TV channel 01. Ya, Laskar TV channel 01. Ya. Ini sekarang ini ya orang main begini. Seperti tadi saya khutbah Jumat tadi di masjid di komplek perumahan Wakil Gubernur kalau tidak salah apa tadi, yang di dekat Goro di situ. Itu disiarkan langsung. Setiap kita khutbah di situ, khutbah atau ceramah tarwih atau ceramah itu langsung disiarkan. Sudah kita pulang, wah dikirim sama panitianya. Ya, kirim sama panitia siaran ulangnya. Ini sudah ada ini. Saya tadi disiarkan langsung itu khutbah Jumat. Seperti juga besok subuh ini saya tidak sholat subuh di sini di bawa pengajian Jal Markas. Begitu juga disiarkan langsung juga Jal Markas besok subuh bisa. Kalau Jal Markas itu melalui Facebook. Ada beberapa masjid itu langsung disiarkan langsung begini. Kita lanjut. Kita pernah di surah Shafat sudah di ya. Ini untuk mengisi waktu kita ini, karena kita banyak menyia-nyiakan waktu. Jadi pengajian itu lebih banyak pahalanya daripada mengaji. Jadi kalau mengaji rugi. Banyak sekali pahalanya. Majelis ilmu itulah yang sehingga Nabi Adam itu diajari ilmu, ya dia baru diciptakan ini. Amalnya cuma sedikit, baru diciptakan, amalnya cuma sedikit, tapi langsung diajarkan ilmu oleh Allah. Setelah diajarkan ilmu, pintar, dikasih cerdas cermat, berdebat dengan para malaikat. Ternyata kalah para malaikat, disuruh sujud para malaikat, padahal para malaikat itu kerjanya ada yang sudah jutaan tahun beribadah. Beribadah itu termasuk mengaji. Iblis 7.000 tahun beribadah, disuruh sujud sama Nabi Adam yang baru diciptakan gara-gara ilmu. Makanya majelis ilmu itu hentikan semua dulu kegiatan, jangan dulu mengaji, rugi itu. Kemarin ada yang lapor sama saya, Ustaz, di situ jamaah kita, di belakang. Saya tidak tahu jamaah laki-laki atau perempuan, jamaah di belakang lah. Kenapa? Itu cara mengatur barisan
Ya, ngatur barisan. Kosong di sini, di sana dia sholat. Berarti ada beberapa, bisa diisi beberapa orang kan? Sah atau tidak sholat jamaahnya? Tidak sah. Sholatnya sah, tapi sholat jamaahnya tidak sah. Karena terputus sah. Barisan terputus. Sama kalau kita baru datang. Sementara kita sholat di sini, biasa juga saya perhatikan, terutama kalau subuh. Ya. Yang masbuk itu sendiri jadi belakang. Karena saf pertama sudah penuh, saf kedua sudah penuh, saf ketiga sudah penuh, akhirnya ambil barisan di belakang satu orang ji. Sah atau tidak? Sah atau tidak sholat jamaahnya? Tidak sah. Kenapa? Ini. Itu perlu ilmu. Jadi kalau mungkin rajin dia ikut pengajian tapi tidak pernah mendengar, padahal sudah pernah jelas. Bagaimana caranya? Maka cari di mana bisa masuk. Di mana bisa masuk di situ. Caranya ini harus yang tepuk-tepuk pundaknya seseorang, tepuk-tepuk pundaknya. Misalnya di antara dua orang, tepuk pundaknya yang dua orang ini. Satu pundak yang sebelah kiri, yang pundak sebelah kanan. Kalau orang pintar juga pasti bergeser. Yang jadi masalah kalau tidak ada ilmunya juga orang yang ditepuk. Balik jak guru ki. Balik tinju ki. Karena orang yang ditepuk tidak punya ilmu juga. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu wajib punya ilmu. Jadi kalau ada pengajian, jangan ganggu orang yang dekat tak. Karena datang itu jago cerita. Orang mau mendengarkan ilmu, dia ceritai. Jadi orang juga tidak mendengar. Ya. Ada tuh jago cerita. Seperti tadi subuh, boy. Kita laki-laki terganggu di sini beribadah. Mulai assalamualaikum wassalamualaikum. Nggak tahu di mana, apakah di luar atau di mana. Yang jelas saya dengar suara perempuan. Saya tidak tahu di lantai 2 kah, di lantai 1 kah, atau di luar masjid. Kita terganggu di depan laki-laki, ya Pak ya? Ya, saya tidak tahu apakah di sini atau ke suara radio atau apa, ribu sekali sampai pagi. Ya. Itu kan jadi habis di semua pahala sholat. Karena assalamualaikum, assalamualaikum, cepat, habis semua itu. Habis semua pahala ibadah sholat tadi. Dihabiskan oleh cap cip cup. Padahal Rasulullah anjurkan kita, barang siapa yang bersolat subuh di masjid, ya, barang siapa sholat subuh di masjid, kemudian summa yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Disuruh ke apa? Disuruh ke apa di sini? Barang siapa sholat subuh di masjid kemudian berzikir sampai terbit matahari, berarti disuruh ke apa? Disuruh berzikir. Ngaji boleh, itu termasuk zikir. Atau mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, hasbunallah, hasbiyallah. Tinggi semua pahalanya itu hasbunallah, hasbiyallah, tawakkaltu Allah. Iya. Mendengarkan ilmu. Seperti saya ini berzikir, memberi ilmu. Kita mendengar ilmu. Orang yang pernah belajar ilmu diwajibkan menyampaikan ilmunya. Balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu yang pernah kau pelajari meskipun satu ayat. Wajib. Ya. Kata Rasulullah, kun
Kun aliman, jadilah orang yang berilmu, yang mengajarkan. Au muta'alliman, kun aliman. Au muta'alliman, jadilah orang berilmu atau yang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau pencinta ilmu. 4. Jadilah orang berilmu yang memberi ilmu. Kalau tidak bisa memberi ilmu, au muta'alliman, jadi yang kedua. Nah, ibu-ibu jangan salah paham kalau dibilang jadi yang kedua. Maksud saya yang kedua, nomor 2, kalau tidak bisa memberi ilmu, menuntut ilmu. Kalau tidak bisa yang pertama kedua, jadi yang ketiga. Au mustami'an, jadi pendengar saja, suka mendengar ilmu. Tu 5 sudah tua, tidak bisa untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, jangan jadi yang kelima. Kun aliman, kaum muta'alliman, kaum mustami'an, kaum muhibban. Jadilah orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, kalau tidak bisa kita mengajar, kita yang belajar. Kalau tidak bisa kita belajar, kita mendengar. Kalau tidak bisa kita mendengar, jadi pencinta. Jangan jadi yang kelima. Apa itu yang kelima? Tidak bisa berilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengar, bahkan jadi pembenci majelis ini. Wah, ini yang watahli, kata Rasulullah, kau akan rusak, kau akan hancur, binasa. Itu bahaya, resikonya. Karena Nabi Nuh alaihissalam dilaknat umatnya Nabi Nuh gara-gara begitu. Gara-gara sifatnya seperti itu, dilaknat umatnya Nabi Nuh sampai ditenggelamkan. Umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, dan umat-umat yang dihancurkan itu gara-gara begitu. Walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Kalau para nabi ceramah, ya menyampaikan ini, walla mustakbiran, dia berpaling pergi dalam keadaan sombong. Siapa tahu yang ceramah itu bukan cuma ustaz dikasih begitu, bukan. Para nabi dulu sudah dikasih begitu sama umat. Siapa tahu itu Nabi Nuh, siapa tahu itu Nabi Nuh orang miskin, orang tidak pekerjaannya. Itu Nabi siapa? Itu banyak Nabi itu orang miskin. Apa tuh dia? Tidak ada pekerjaannya, tidak ada banyak itu. Kalau kita mulai ceramah, kita ini orang-orang tokoh, pejabat-pejabat, orang kaya, seperti yang didakwai Nabi Shu'aib, para pembesar-pembesar, pejabat-pejabat yang diceramai, baru dia orang miskin. Siapa tahu dia? Kan biasa begitu, pandangin terus. Siapa tahu dia itu selalu berceramah, kayak tuh ada jabatannya, biasa begitu. Itu namanya mustakbiran. Walla, kemudian dia berpaling, mustakbiran, dalam keadaan sombong, pandang enteng orang. Padahal majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat agung, sangat mulia, sehingga dihadiri oleh para malaikat. Itulah diabadikan di dalam surah Nuh. Di dalam Al-Quran itu juz 29 ada surah Nuh. Apa ini surah Nuh? Surah Nuh diceritakan Nabi Nuh curhat kepada Allah. Apa curhatnya? Mengadu kepada Allah. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Tidak ada Ustaz Wahib. Ustaz Wahib itu paling dia suka membaca ini surah Nuh kalau subuh. Ya.
Enak dibaca. Nabi Nuh, Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya saya ini menceramahi umatku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak ada yang bertambah dari ilmuku kepada mereka kecuali mereka pada pergi dari aku. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, cuma 80 lebih orang yang ikut di majelis taklim Nabi Nuh. 80 orang, di sini berapa orang? Tolong dicatat bunda. Buat nih, tolong dicatat kemudian nanti dikirim di HP saya buat. Ya. Seperti tadi malam yang Yasinan, kami kalau nanti kita mau bagikan, kita prioritaskan untuk kumpul dulu, kumpul yang rajin Yasin, rajin ikut, kita prioritaskan di situ banyak jemaah. Hanya tadi malam itu berapa laki-laki 17 orang sih tadi malam, perempuan 16 orang. Ada banyaknya jemaah ini. Kata Nabi Nuh, semakin aku berceramah 950 tahun, malam yazidhum du'ai illa firara. Mereka justru semakin pergi, semakin benci. Firara itu lari, melarikan diri dari aku. Nah, sementara ceramah kita pergi kita. Nabi bilang penyanyi dangdut sakitnya itu di sini. Siapa yang bilang begitu? Siapa itu penyanyinya? Namanya sakitnya itu di sini. Apalagi kalau bikin tong majelis taklim di situ, baru teriak-teriak lebih besar suaranya dari ustaz. Wah. Nah, itu Nabi Nuh mengatakan, wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Bisa dibuka di surah ayat 7. Surah ayat 7. Setiap aku kali menceramahi mereka untuk beriman kepadamu supaya engkau mengampuni dosa-dosa mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya. Apa maksudnya? Apa maksudnya memasukkan anak jari ke telinganya? Ya, dan mana diingat? Nasumbat telinganya. Bagaimana caranya menumpat telinganya? Cerita supaya tidak terdengar orang, supaya tidak didengar juga sama orang. Cerita itu namanya menyumbat telinga sama. Bukan cuma memasukkan jari ke telinga begini. Karena kalau ada orang yang kasih masuk jarinya di telinganya, setengah jam kak cerita di sini capek tongi begini. Ada kira-kira yang bisa tahan kasih masuk tangannya di telinganya setengah jam ini? Maksudnya dia cerita. Nah, ya, kemudian menutupkan bajunya ke wajahnya. Bajunya nakasa. Tangannya di telinga, wajahnya di wajah. Nah, suruh kasih cakap begini, suruh kasih apa nih? Hijab di sini baru bebas cerita di belakang. Wastakbaru istikbara. Kemudian mereka berlaku sombong, sesombong-sombongnya. Ya, memandang ente. Siapa yang cerah? Itulah sebabnya kalau persoalan saf, mengatur saf saja tidak tahu. Karena memang tidak pernah hadir majelis taklim. Apalagi kata Nabi Nuh ayat ke-8, "Tsumma inni da'awtuhum jihara."
Lalu aku menyeru mereka secara terang-terangan. Dikumpulkan, sekali dikumpulkan, diumumkan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku mendakwai mereka baik secara terang-terangan maupun secara privat, sendiri-sendiri, apakah ke rumahnya atau kita ajak ke warkop dan lain sebagainya. Ya, didakwai secara terang-terangan, tidak mau. Ya. Bilang kalau sudah kita sholat, zikir, sudah sholat, berdoa, tidak mau berzikir, tidak mau berdoa. Ya, tinggal mendengar ceramah, tidak mau. Ya, tidak mau. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi mengatakan, coba selalu beristighfar kepada Allah. Baca banyak istighfar kepada Allah supaya kita datang ke masjid ini diampuni kita punya dosa-dosa. Jangan kita datang ke masjid justru memicu dosa. Kita bawa dosa, orang lain juga ikut berdosa. Itu namanya Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau banyak istighfar, kalau ke masjid kasih ikut tasbih. Saya itu jalan kemana saja selalu ikut tasbih, sambil naik motor ikut tasbih ikut. Ya, tasbih atau becet-becet itu. Masuk mall, ramai orang, banyak orang Cina, kelihatan ketiaknya. Senggol-senggol sama ustazah. Kemudian bilang tidak ada pahalanya. Bila saja astagfirullah, tutup mata begini, buka-buka sedikit. Jangan ditutup terus, kalau ditutup ditapar ini. Buka-buka sedikit begini. Kata Rasulullah, an-nazratul ula laka. Pandangan pertama adalah masih bonus. Terus kita itu kalau dia an-nazratul ula laka. Kalau masih pertama dilihat, itu belum dosa itu masih bonus. Tapi cepat istighfar. An-nazratu tsaniyah, pandangan yang keduanya, alaika, itu baru dapat dosa. Tapi Pak Ibrahim pintar juga, pandangan pertama nampaknya, lihat terus. Udah lihat terus sampai di tikungan, tidak kelihatan baru nampak pandangannya. Ya, bukan Pak Ibrahim ini, bukan yang di sana. Kita laki-laki, kata Rasulullah, yang laki-laki atau perempuan juga, kalau kau melihat perempuan di mall atau di pasar atau di mana, perempuan juga kalau lihat laki-laki ganteng, kata Rasulullah, pulang ke rumahmu, lampiaskan sama istrimu. Ketika kita astagfirullah, lihat, jangan dilampiaskan di rumah. Langsung ambil nomor HP-nya, baru janjian. Ini yang banyak terjadi sekarang. Makanya banyak terjadi dengan teman sekantor, teman sama-sama kerja. Ya, terjadi perselingkuhan. Ini banyak terjadi sekarang. Antara anak buah dengan anak buah, antara bos dengan anak buah. Banyak yang terjadi. Karena kata Rasulullah, kalau kau melihat perempuan pulang ke rumah sama gitu. Yang di rumah Rasulullah mengatakan, engkau yang di rumah kalau suamimu pulang, minta meskipun kau lagi mengadon roti kalau orang Arab, kalau kita di sini meskipun lagi bikin cobek-cobek, lagi masak, tinggalkan.
Bunuh dulu, matikan dulu kompor gas. Tinggalkan dulu, masuk kamar dulu. Tapi jangan lupa sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu. Ya. Karena kalau langsung masuk kamar, bilang suami ini, bagaimana Ustaz kalau dia pulang Islam kompor gas? Nah, bersihkan dulu muka dengan sabun pembersih muka. Itu skincare jangan cuma dipakai kalau ke pesta. Ini yang pokok ini. Pas suami tak bilang Assalamualaikum. Yang Muhammad pulang. Kenapa cepat sekali pulang? Ya, ada keperluan. Oh, pasang memang pasang yang terpakai yang terbaik. Istighfar, berbanyak istighfar. Masuk masjid berbanyak istighfar. Kita datang di sini membersihkan dosa. Karena sekarang ulama-ulama dulu, ini ulama yang semasa dengan kakek saya, ulama-ulama yang sesama dengan kakek saya, karena yang cerita ini kakek saya dan saudara-saudaranya, nenek saya dan saudara-saudaranya. Ulama-ulama dulu itu mereka itu sangat hati-hati, tidak sembarang makan, tidak sembarang minum, tidak sembarang melihat, tidak sembarang pergi jalan-jalan, tidak sembarang. Ulama dulu mengatakan suatu saat nanti, ini yang semasa dengan kakek nenek saya, suatu saat nanti akan tiba saatnya orang berdosa meskipun di dalam kelambunya. Masya Allah, terbukti sekarang orang berdosa meskipun di dalam kelambunya. Dulu nanti kita berdosa kalau keluar rumah. Pergi di pasar, woi sembarang dilihat, ada semua. Karena tidak ada orang pergi pasar itu tidak pakai bedak, pakai lipstik. Apalagi kalau pergi ke pengantin, cantik semua. Biasa ada anak muda, di mana kita ketemu, di mana aku lihat itu yang kamu beristri. Saya bilang, saya lihat Ustaz di pesta, cantiknya. Oh, kalau di pesta cantik semua perempuan, nenek-nenek saya cantik. Kalau di pesta, karena kenapa? Pakaian yang terbagus itu yang dipakai. Skincare yang mahal itu yang dipakai. Yang penting mahal, biar palsu. Merek Mira Hayati. Bayangkan. Kalau saya bilang, pesan orang tua kita, kalau mau lihat perempuan yang cantik, pergi setelah sholat subuh di rumahnya. Nah, kelihatannya sendiri perempuan baru bangun, lihat mukanya. Kalau baru bangun, atau sementara tidur siang pergi ketuk-ketuk pintunya, lihat mukanya. Jam 2:30 sore pergi lihat mukanya, baru bangun, merah di matanya. Ada di sini bekas BB-nya. Kelihatan cantiknya aslinya. Kata nenek saya, perempuan yang cantik aslinya itu meskipun dia baru bangun tidur masih kelihatan cantik. Itu masih secara fisik, ini secara fisik. Ya. Akhlak, bagaimana akhlaknya? Pergi setelah salat subuh, pergi di rumahnya. Karena banyak tuh perempuan jam 9 pagi baru bangun. Bagaimana rezeki kita bisa datang? Napa tuh semua mie ayam rezeki ya? Rezeki baru bangun. Fakultu astaghfirullah. Perbanyak istighfar. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, fakultu astaghfirullah.
banyak istighfar kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau memperbanyak istighfar, maka turun hujan dari langit. Dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagi kita. Rezeki melimpah. Wa yumdidukum bi amwal, dari itu nanti maka kita akan memperoleh rezeki yang melimpah. Wal banin, juga keturunan yang berkah. Banyak istighfar. Jadi kita datang untuk menghancurkan dosa. Datang di masjid. Kata Rasulullah, setiap kita sholat, maka bersih kita punya dari dosa-dosa. Berwudu saja itu anggota badan yang dikena air wudu, bersih semua dari dosa-dosa. Sampai tetesan air yang terakhir. Makanya dilarang melap itu kalau sudah kita berwudu. Ulama mengatakan jangan dilap, makruh. Apa itu makruh? Dicela oleh agama, tercela, tidak sesuai dengan sunnah. Ya, biarkan itu basah, menetes air bekas air wudu itu. Ya, makanya Rasulullah itu suka mentajdidil wudu, tajdidul wudu, memperbaharui wudu meskipun ada wudunya, datang waktu salat wudu lagi. Karena sepanjang antar maghrib isya saja itu, ya, meskipun masih ada wudu terkadang dosanya nih, dosa mata kah, dosa telinga kah, dosa mulut kah, dosa apa kah? Ya. Air wudu saja, apalagi sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa. As-shalawatul maktubah. Ya. As-shalawat ila shalawat, antara satu sholat dengan sholat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Ya. Wal Jum'ah ila Jum'ah, antara Jumat itu mukaffiratun lima bainahuma, itu semua tempat untuk menghancurkan dosa-dosa di antaranya. Tadi Jumat nih, tadi kita ibadah Jumat, habis dosa selama seminggu, sepekan. Ada juga al-umrah, antara umrah satu dengan umrah yang lain, menghancurkan dosa-dosa. Banyak sekali yang menghancurkan kita punya dosa-dosa. Karena kita ini suka sekali bikin dosa. As-shalawat ila sholat, antara satu sholat dengan sholat yang lain, itu menghancurkan dosa-dosa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan itu, kalau kita sholat 5 waktu, seumpama ada sungai di depan rumah, di depan pintu ada sungai yang sangat jernih airnya, 5 kali kita mandi di situ. Alangkah bersihnya kita. Begitulah kalau kita selalu sholat 5 waktu. Jadi jangan kita ke masjid cari dosa, dan jangan juga memantik dosa, memicu dosa gara-gara kita. Orang lain juga, gara-gara kita berdosa juga, ikut orang lain berdosa juga gara-gara kita. Inilah sebab-sebabnya itu sehingga umatnya Nabi Nuh dilaknat oleh Allah. Yang terakhir doanya Nabi Nuh yang sangat ganas. Ini doanya Nabi Nuh, sehingga nanti Nabi Nuh malu berhadapan dengan Allah di padang mahsyar nanti gara-gara doanya ini. Rabbi la tadhar 'alal kafirina, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tobatlah. Jangan berdakwah 950 tahun. Maka yang tidak mau ikut beriman kepada saya, habisi, hancurkan semuanya. Jangan sisakan. La tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan lagi ada sisakan orang kafir. Ini sehingga dihancurkan. Yang tidak kafir dikasih hanyut semua, termasuk anaknya, termasuk istrinya. Dikasih hanyut semua.
Inilah sehingga Nabi Muhammad itu dibisik sama sahabat-sahabatnya. Ketika berdakwah di Mekah, tidak ada banyak yang tidak mau beriman. Maka ada sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, doakan saja supaya mereka hancur. Doakan saja. Itu Abu Lahab CS, Hindun CS. Abu Lahab itu pamannya. Abu Jahal juga termasuk keluarga. Hindun istrinya Abu Lahab yang dia berikan di dalam surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab, wa mar'atuhu, dan istrinya Abu Lahab Hindun CS. Doakan saja supaya mereka hancur. Apa kata Rasulullah? Ya, saya ini diutus bukan untuk menjadi la'anan, bukan untuk melaknat, bukan untuk membinasakan. Beda dengan Nabi Nuh sudah 950 tahun. Ya. Nabi Lut juga dihancurkan banyak. Nabi Hud dihancurkan umat. Nabi Syuaib dihancurkan juga umat. Sapurata, ya. Sapurata, kota desa, Sarkodes istilahnya anak sekarang. Tapi Rasulullah itu selalu mendoakan. Ya. Kalau Ustaz itu terkadang mengambil sifat Rasulullah, tapi terkadang kalau sudah kalau Nabi Isa habis tengah-tengahnya. Kalau Nabi Isa itu berdoanya, ya Allah, kalau Engkau menghukum mereka, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa ambil tengah-tengahnya, tidak menghukum, tidak memintakan kaumnya dihancurkan. Dia cuma mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau menghancurkan mereka, itu hakmu, karena mereka itu hamba-hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau Engkau ampuni ya Allah, terserah juga kita, karena Engkau adalah Maha Pengampun. Itu Nabi Isa. Kalau Nabi Nuh, langsung Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan sisakan orang kafir di muka bumi dan tidak mau beriman. Bahaya doanya Nabi Nuh. Dihancurkan semua, cuma 80 orang lebih yang selamat di perang. Hadirin dirahmati Allah SWT. Inilah di surah Nuh. Surah Nuh ini yang membicarakan tentang kondisi dakwah, dakwahnya Nabi. Kalau Nabi Ibrahim, saya sudah ceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim, mulai di Irak sampai ke Palestina, sampai ke Mesir, kembali ke Palestina, berdakwah sekitar Palestina, Lebanon, Suriah dan sekitarnya. Ya, insyaallah nanti lain kali lagi kita, karena masih ada yang perlu dijelaskan tentang bagaimana prosesi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Baru tahap bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya diizinkan beristri dua, tambah istrinya satu oleh istri pertamanya, sehingga melahirkan anak namanya Ismail. Itu Nabi Ibrahim luar biasa juga dakwanya. Penderitanya Nabi Ibrahim dalam dakwah luar biasa juga. Ya, kita itu orang dakwah merasakan itu. Kalau kita orang dakwah pasti merasakan itu penderitaannya para nabi. Ya, kalau kita bergelut di dakwah, kita rasakan. Kita seakan-akan seperti kalau kita ikuti millat Ibrahim hanif. Ya, millahnya kita ikuti, kalau bahasa daerahnya ya kaciri sampainya. Kita ikuti garis perjuangannya para nabi. Saya kira hadirin yang dirahmati Allah SWT, ya, lagi 1 menit baru masuk waktu, masih ada 1 menit lagi. Nah, itu yang sempat disampaikan pada kesempatan. Bagaimana Laskar TV disiarkan ini? Ada di Laskar TV channel ya. Laskar TV channel 01, ada kodenya 01.
akan tampil ceramah-ceramah saya di situ. Cuma dia katakan Laskar, saya agak aneh juga, nanti polisi bilang, ini Ustaz Harun kembali lagi jadi teroris karena channelnya Laskar. Dulu kan saya coba matikan. Dulu ini